Mentalitas kerja disiplin produktif adalah akar kekuatan ekonomi Cina. Jika ingin memahami bagaimana Cina dapat menghasilkan begitu banyak orang kaya dalam waktu singkat, kita harus mulai dari fondasi yang tidak terlihat, mentalitas kolektif yang dibangun selama puluhan tahun. Mentalitas ini bukan sekadar kerja keras semata, tetapi sebuah etos yang dalam budaya mereka disebut Ciku, yang berarti makan kepahitan. Ini adalah kemampuan menerima kesulitan sebagai bagian normal dari perjalanan hidup, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Berdasarkan laporan Hurun Wealth Report, rata-rata entrepreneur Cina memulai usaha kecil dengan jam kerja ekstrim, tetapi bukan karena dipaksa. Melainkan karena mereka percaya bahwa rasa lelah hari ini adalah investasi masa depan. Sikap ini terlihat dari kebiasaan bekerja sejak muda, belajar hingga larut malam, dan konsisten terhadap rutinitas produktif dalam jangka panjang. Kebanyakan masyarakat Cina tidak memiliki konsep menunggu kesempatan, tetapi menciptakan kesempatan, dimulai dari hal yang paling kecil sekalipun. Budaya ini yang membuat masyarakatnya mampu membangun bisnis, menguasai skill baru, atau meningkatkan pendapatan tanpa harus menunggu arahan dari siapapun. Fakta lapangan menunjukkan produktivitas tinggi ini berkontribusi langsung pada kemajuan ekonomi domestik, meningkatnya kelas menengah, dan stabilnya pertumbuhan kekayaan generasi baru. Cara Cina mengumpulkan modal cepat. Salah satu fakta paling menarik dari pertumbuhan ekonomi Cina adalah tingginya tingkat menabung masyarakatnya. Menurut laporan OECD, masyarakat Cina memiliki salah satu tingkat tabungan rumah tangga tertinggi di dunia, mencapai 35-45 pendapatan. Ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari pola pikir yang telah tertanam lama. Uang bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk diperkuat. Banyak keluarga Cina, meskipun memiliki penghasilan kecil, tetap menerapkan kebiasaan menyimpan uang secara konsisten setiap bulan. Mereka lebih memilih menahan gaya hidup mewah daripada kehilangan kontrol finansial. Kebiasaan ini membuat masyarakat memiliki modal yang cukup untuk investasi yang produktif, properti, pendidikan anak, bisnis keluarga, dan instrumen keuangan. Inilah yang menciptakan siklus peningkatan kekayaan dari generasi ke generasi. Bahkan dalam kondisi ekonomi melambat, mereka tetap memiliki cadangan untuk bertahan dan berkembang. Bangsa Cina percaya bahwa kekayaan bukan datang dari seberapa besar pendapatan, tetapi seberapa besar kemauan untuk menabung dan menahan diri dari konsumsi yang tidak perlu. Dampak nyata, generasi muda Cina lebih stabil secara finansial, keluarga memiliki modal untuk naik kelas ekonomi, dan masyarakat lebih berani berinvestasi karena memiliki cadangan yang cukup. Ekosistem pengusaha yang kompetitif, Cina memiliki lingkungan bisnis yang sangat agresif dan cepat. Dari data McKinsey Cina, lebih dari 70% usaha kecil di Cina dibangun bukan oleh orang yang memiliki modal besar, tetapi oleh pekerja biasa yang berani memulai. Pemerintah memberikan ruang ekonomi yang luas, izin usaha yang mudah, fasilitas digital untuk transaksi, dan persaingan yang sangat ketat sehingga pelaku usaha dipaksa untuk terus berinovasi. Yang lebih menarik adalah kecepatan adaptasi mereka. Begitu ada tren baru, ribuan bahkan jutaan pengusaha langsung mengeksekusi, sehingga ide bisnis berkembang besar dalam waktu sangat singkat. Contoh paling jelas adalah e-commerce dan teknologi digital, yang dalam satu dekade berhasil mengubah Cina menjadi salah satu pasar online terbesar di dunia. Dari UMKM kecil di desa hingga perusahaan raksasa seperti Alibaba, semua tumbuh dalam ekosistem yang sama, kompetisi brutal yang menciptakan kualitas dan pertumbuhan cepat. Dampak nyata, terbentuknya jutaan UMKM yang kuat, lahirnya perusahaan teknologi global, serta peningkatan pendapatan masyarakat secara masif, teknologi, riset, dan inovasi. Dalam 10-15 tahun terakhir, Cina berubah dari negara yang meniru teknologi menjadi negara yang memimpin inovasi. Berdasarkan laporan World Intellectual Property Organization, WIPO, Cina memimpin dunia dalam jumlah aplikasi paten setiap tahun. Ini menandakan bahwa masyarakatnya bukan lagi hanya pekerja keras, tetapi juga pekerja cerdas yang mampu menciptakan produk dan teknologi baru. Investasi masif pada AI, robotika, riset medis, energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga teknologi ruang angkasa menjadikan Cina negara dengan pertumbuhan inovasi tercepat. Hasilnya adalah lonjakan produktivitas, turunnya biaya produksi, dan meningkatnya kualitas barang ekspor. Perusahaan-perusahaan besar Cina kini tidak hanya dikenal di Asia, tetapi juga di Amerika, Eropa, dan Afrika. Dampak nyata, negara menjadi pusat teknologi dunia, masyarakat lebih kompetitif, dan generasi muda memiliki akses pada industri masa depan dengan peluang penghasilan sangat besar. Pola pendidikan, skill lebih penting dari ijazah. Sistem pendidikan Cina menekankan proses belajar sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan jangka panjang. Data UNESCO menunjukkan bahwa Cina memiliki salah satu kualitas pendidikan teknik terbaik di dunia. Fokus utamanya bukan sekadar mencetak siswa yang pintar di atas kertas, tetapi mencetak individu yang mampu menyelesaikan masalah nyata. Mata pelajaran seperti matematika, sains, teknik, coding, dan bahasa menjadi prioritas.
Anak-anak diajarkan bahwa kesulitan dalam belajar adalah hal normal yang harus dilalui. Di banyak keluarga, pendidikan adalah investasi utama yang bahkan kadang lebih tinggi dari pengeluaran rumah tangga untuk hal lain. Konsep ini membuat generasi mudanya memiliki skill yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga peluang mereka untuk naik kelas sosial dan finansial jauh lebih besar. Dampak nyata, Cina menghasilkan tenaga kerja berkualitas tinggi, inovator, dan profesional kompeten yang menjadi kekuatan besar dalam pembangunan nasional. Solusi menjadi kaya dari negeri Cina. Maka jika kita ingin meniru keberhasilan Cina, kita harus mulai dengan membangun mentalitas produktif yang tidak mudah goyah oleh kesulitan kecil, menanamkan kebiasaan menabung dan mengendalikan konsumsi agar modal dapat terkumpul. Memperkuat kemampuan melalui skill yang benar-benar dihargai oleh pasar seperti teknologi, bisnis, dan matematika. Serta berani memulai usaha kecil meskipun modal terbatas karena kemampuan bergerak cepat lebih penting daripada menunggu sempurna. Sekaligus membiasakan diri untuk belajar dari pesaing, memanfaatkan peluang digital, dan terus memperbaiki diri tanpa berhenti. Sehingga kita bukan hanya menjadi penonton perkembangan dunia, tetapi bagian dari orang-orang yang ikut menciptakan kesuksesan di dalamnya. Cina membuktikan bahwa kekayaan tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari budaya, disiplin, dan keberanian untuk berubah. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah mungkin, tetapi apakah kita siap memulai sebelum waktu habis. Jika Anda menyukai konten mendalam seperti ini, bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena satu klik Anda bisa membantu konten edukasi seperti ini terus bertahan.